Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Ustazah Mimin. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siap teman-teman? Oke, sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Oke teman-teman yang solihah, hari ini kita mau belajar apa ya? Iya, hari ini kita mau belajar tentang gejala alam, yaitu tentang gempa bumi. Nah, apa yang kita pelajari dari gempa bumi teman-teman? Yang pertama, kita mau belajar tentang penyebab dari gempa bumi. Yang kedua, apa akibatnya ya kalau terjadi gempa bumi? Yang ketiga, cara menyelamatkan ketika terjadi gempa bumi. Dan yang keempat, bantuan apa saja yang bisa diberikan ketika ada bencana gempa bumi. Teman-teman siap untuk belajar bersama Ustazah? Siap mendengarkan teman-teman? Oke, kita simak, kita dengarkan video berikut ini sayang ya. Silakan teman-teman. Teman-teman yang solihah, gempa bumi terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 155. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Solihah sudah lihat video semuanya ya? Nah, ternyata ada akibat dari gempa bumi. Apa ya? Yang pertama, terjadi tsunami. Kedua,
tanah menjadi pecah. Yang ketiga, bangunan-bangunan, rumah-rumah, dan pohon jadi roboh. Teman-teman, bagaimana caranya ya kita menyelamatkan diri ketika ada gempa bumi? Iya, yang pertama, ketika kita berada di dalam rumah atau di dalam ruangan, silahkan teman-teman sembunyi di bawah meja. Yang kedua, ketika berada di luar ruangan, silahkan mencari tempat yang lapang, yang jauh dari pohon, jauh dari papan reklame, jauh dari tiang listrik. Teman-teman, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu korban gempa bumi? Iya, yang pertama, kita bisa mendirikan posko. Yang kedua, kita bisa mendirikan tenda-tenda untuk pengungsi korban gempa bumi. Yang ketiga, kita juga bisa memberikan bantuan berupa makanan, baju, minuman, dan obat-obatan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai belajar hari ini. Masih ingat tadi belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang gempa bumi. Coba, yuk kita tulis bareng-bareng yuk. G E M P A B U M I. Dibaca gempa bumi. Iya teman-teman, biar kita dijauhi dari bencana apa saja, terutama gempa bumi, jangan lupa kita selalu berdoa sama Allah. Nah, agar Allah memberi keselamatan dan kesehatan selalu pada kita semuanya. Alhamdulillah teman-teman. Yuk belajar hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Ustazah ucapkan terima kasih pada teman-teman. Hari ini sudah menjadi pendengar yang baik. Terus Mimin minta maaf kalau ada salah. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.